Kayaknya suaranya itu audionya dari laptop, Prof. Dari handphone nggak sama suara dengan gerak. Kuliah sampai kapan ini? Jam 10. Sampai jam 10, Prof. Tuh, kalau suaranya kayaknya dari laptop, Prof. Gambarnya baru Enggak, dari artinya waktunya, waktu sampai waktu depan jam 10, Prof. Kurang 2 ya minggu. udah dari kayaknya, mana-mana Prof. nggak masalah, pokoknya kurang 2 minggu ya. Nggih. Oke, Prof. Ya sudah, pokoknya kuliah filsafat itu jangan lama-lama, gue tambah bingung. Siap. Ya. Ya, Prof. Dengan Prof. Yang ganti Pak Ali. Yang ganti Pak Ali. Dulu Pak Ali saya suruh duluan. Ali duluan aja. Oh enggak, Prof duluan aja. Ya, saya dulu. Ini masuk ke fase metode filsafat, metode berfilsafat. Karena menurut pandangan saya, di belakang kata metode itu benda tunggal. Misalnya begini. Nggak dengar lagi, nggih. Suaranya, Prof. Hilang lagi ya suaranya, Prof. Nggak ada suaranya. Prof, nggak ada suaranya, Prof. Prof. Prof mungkin bisa Prof, nggak ada suaranya. Aduh, nggak dengar. Suara di handphonenya aja yang diaktifkan, Prof. Mungkin suara handphone. Mohon sewu. Prof, nggak ada suaranya. Sampun. Halo, dengar suara saya? Siap, Prof. Ya. Yang tadi nggak dengar loh, Prof. Baru dengar, Prof, sekarang. Diulang lagi, Prof. Ini berarti sing bermasalah laptopnya ini. Siap. Ini saya nggak tahu ini koneksi WiFi ya. Katanya WiFi, jangan WiFi. Ya wes, WiFi. Ya, koneksi WiFi-nya yang bermasalah. Bukan. Oke. Kita sedang membahas metode filsafat yang lazim kita dengar. Mestinya tidak boleh itu ya. Karena di belakang metode tidak boleh kata benda. Metode hukum tidak boleh. Metode menghukum. Maka kalau kita mendengar atau membaca beberapa tulisan berbahasa Inggris legal method, saya nggak tahu apa arti legal method itu. Nggak boleh mestinya. Ya, caranya menghapus, caranya mencuci, caranya menyaring, ya dan seterusnya. Tidak boleh metode buku kok metode membuat buku. Ya, jadi saudara jangan gumun lah ono penulis barat legal method, apa maksudnya legal method? Ya. Oke, kita sedang berbicara tentang metode berfilsafat. Sudah disampaikan minggu lalu tentang metode kritis. Ya, itu metode utama di dalam berfilsafat. Sebelum saya lanjut, ini saya mau bertanya yang di hadapan saya. Ini Bu Ika Ningtyas, ini kebetulan di hadapan saya. Ini. Nampak di layar ini. Saya sudah lama tidak bertemu dengan Bu Ika Ningtyas ini. Ya, Prof. Sudah belajar pengetahuan, ilmu pengetahuan, ilmu filsafat, filsafat ilmu, ilmu hukum, ilmu filsafat hukum. Ya, kita sekarang sedang belajar atau sedang mendalami metode berfilsafat untuk nanti sampai pada metode berfilsafat hukum. Setelah Anda mempelajari 6 konsep tadi,
sambat proposisi. Istilah penelitian hukum empiris adalah istilah yang salah. Apa pendapat Bu Eka Ningtyas terhadap proposisi saya itu? Karena setelah mempelajari 6 konsep yang tadi disampaikan oleh Prof, karena ilmu hukum itu harusnya objeknya adalah norma. Ya. Objeknya adalah norma. Terus? Itu yang pertama. Kemudian ternyata salah Prof. Jadi berangkatnya kepada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu kemudian kan diverifikasi oleh panca indera. Ketika ilmu diverifikasi oleh panca indera, ada pertanyaan besar mengenai ilmu hukum tersebut. Karena ilmu hukum itu subjeknya tadi adalah norma. Nah, norma ini ternyata tidak bisa diverifikasi oleh panca indera. Nah, ini yang menjadi kemudian gerakan keras dari para ahli untuk para ahli hukum terutama yang mempertanyakan ahli lainnya bahwa hukum itu sebenarnya bukan suatu ilmu karena kajiannya objeknya tidak bisa diverifikasi oleh panca indera. Oleh sebab itu ada upaya-upaya untuk mematerialistiskan hukum itu agar bisa diverifikasi oleh panca indera dengan mempelajari perilaku-perilaku yang dipedomani oleh norma hukum. Maka lahirlah penelitian hukum empiris seperti itu. Padahal tetap saja ketika mempelajari ilmu hukum empiris, objeknya yang utama adalah perilaku. Sedangkan kalau mau dikelompokkan dalam rumpun ilmu yang mempelajari perilaku itu adalah ilmu sosial, bukan ilmu hukum. Nah, di situ yang pertentangannya di situ, sehingga penelitian hukum empiris itu tidak bisa dikategorikan sebagai penelitian hukum karena objek utamanya adalah perilaku, bukan norma itu sendiri. Jadi hanya mengupayakan perilaku yang dipedomani oleh norma. Tapi tetap yang utama adalah perilaku yang merupakan rumpun dari ilmu sosial. Begitu mungkin, Prof. Nanti kalau Ibu ngajar ya seperti itu kira-kira. Insya Allah. Ini penting. Nanti kalau di hadapan saya ngomong seperti itu, nanti kalau ngajar saudara-saudara sekalian, ada 2 penelitian hukum, 1 empiris, 1 normatif, kan begitu. Balik ke itu lagi. Nggak hanya ngajar, Prof. Ini saya lagi bingung. Saya yang sama Pak Irul itu bikin buku pedoman penulisan hari, Prof. Iya, makanya jangan tidak konsul dengan saya. Nanti bisa serbu. Di Senat bisa saya habisi nanti kalau enggak dulu dengan saya. Sudah mundur dari Senat, Prof. Nggak boleh. Enggak, artinya kan tetap dibawa ke Senat nanti persetujuannya. Iya. Kalau sampai mencrek dari ilmu ini saya habisi di Senat nanti. Siap. Ya, jangan. Jadi ilmu itu ilmu. Ini bukan soal katanya Prof. Rahmat. Ya bukan. Saya akan mendasarkan dari cara berpikir keilmuan. Pengetahuan, ilmu pengetahuan, ilmu filsafat, filsafat ilmu hukum, ilmu filsafat hukum. Wis, itu aja pedomannya. Jangan kemana-mana. Oke ya, itu sudah sudah disampaikan masa lalu. Saya hanya cek saja. Metode kritis, metode utama di dalam berfilsafat. Ada beberapa metode ya, nanti dilanjutkan. Terus berfilsafat itu intinya untuk apa? Ujungnya adalah untuk apa? Pak Imam, dijawab. Berfilsafat secara umum dulu. Berfilsafat itu sebenarnya adalah berdialektika. Bahwa kegiatan untuk bertanya dan menjawab terhadap suatu bidang tanpa berkesudahan atau tanpa henti. Benar atau salah nanti itu urusan filsafat. Yang penting dialektikanya itu yang harus terus dilakukan, Prof. Ya, dengan tujuan mencari realitas yang sebenarnya atau sesuatu. Betul, Prof. Mencari realitas sebenarnya atas sesuatu.
Kalau kita belajar ilmu filsafat hukum berarti mencari realitas yang sebenarnya atas sesuatu yang dinamakan hukum atau norma hukum. Nah, saudara, berfilsafat itu bagaimanapun tetap menggunakan akal, ya, rasio. Rasio manusia itu dilatar belakangi oleh beragam keadaan, beragam situasi, beragam masa, dan lain-lain. Sehingga sangat mungkin untuk lahir beragam pendapat. Ketika pendapat itu disistematisasi, ya, perhatikan baik-baik, mahasiswa saya jangan sekali-kali menggunakan disistematisir, ya, disistematisasi. Di dalam bahasa Indonesia tidak dikenal akhiran ir, ya, perhatikan baik-baik itu. Diakomodir, disistematisir, itu bukan bahasanya orang yang sedang sekolah S3. Ya, itu bahasanya orang di pinggir jalan. Perhatikan baik-baik gitu, ya. Perhatikan baik-baik. Setelah pendapat-pendapat disistematisasi, kemudian lahirlah sesuatu namanya teori. Hubungan antar sesuatu dengan sesuatu. Hubungan antar konsep dengan konsep. Kalau di dalam penelitian yang bersifat empiris, maka dia adalah hubungan antar variabel. Ya, hubungan antar variabel. Variabel itu konsep yang selalu bisa berubah. Batu bukan variabel. Beratnya batu variabel. Buku bukan variabel. Harganya buku variabel, dan seterusnya. Hukum bukan variabel. Keberlakuan hukum adalah variabel. Maka di dalam penelitian hukum tidak ada variabel. Ya, ini dicamkan betul nih. Kenapa tidak ada variabel? Karena penelitian hukum bukan penelitian empiris. Jadi kalau orang di dalam penelitian hukum mengedepankan variabel, itu tidak memahami konsep-konsep di dalam ilmu hukum. Oke, ya. Ketika pendapat-pendapat disistematisasi, timbullah teori. Maka tidak bisa tidak muncullah sejumlah teori atau sejumlah aliran kalau kita berbicara tentang apa hakikat hukum. Yang ini nanti akan dibicarakan lebih lanjut, lebih dalam oleh Dr. Lisafat. Saya hanya sampai pada fase-fase menjelaskan bahwa ada beragam teori kalau orang berbicara tentang realitas sesuatu yang dinamakan hukum. Ya, kita sudah bersepakat. Saya sampai di sini, nanti akan dilanjut oleh Dr. Ali Safat. Salah satu ya. Saya nanti kalau ditanya hanya salah satu aja. Saya tidak menjelaskan secara semuanya. Saya menyebut salah satu teori. Ketika orang berbicara realitas yang sebenarnya dari sesuatu yang dinamakan hukum. Tapi saya potong dulu ya. Ini mau saya cerita. Nanti ini Pak Wicaksono mau saya tes nanti. Saya tanya lah, bukan saya tes. Saya kok keliru di tes. Ya. Di tes kesannya kok koyo. Saya tanya. Halo Pak Wicaksono. Ya, Bro. Iya, Bro. Nah, nanti siap-siap saya tanya ya. Bukan saya tes, saya tanya. Ini peristiwanya. Ada peristiwa. Ini berkaitan dengan realitas yang sebenarnya dari sesuatu yang disebut hukum. Ada pemuda, ya, pemuda hidup di kota Situbondo. Bapak tahu Situbondo, Pak Wicaksono? Tahu, Bro. Di mana itu kota Situbondo? Di Provinsi Jawa Timur, negara Indonesia. Di air, bukan di Papua itu. Coba kalau dari Malang ke Situbondo lewat mana aja? Situbondo, nama daerahnya. Dari Malang nggak? Dari Malang coba Pak, misalnya Bapak pakai mobil, coba lihat mana coba. Pengen roh aku. Ngerti tenan apa ora? Dari Malang. Saya tak hafal nama daerahnya. Malang, Lawang, Pasuruan. Ya, tanya Imam. Lewat jalan tol, Bro. Malang. Saya lewat jalan tol, Bro.
Jalan tol lah saiki ya Pak. Bikin lah kalau jalan tol sih rek. Jalan tol baru setahun terakhir ini. Bapak kan baru lahir kemarin aja. Ya, Bro. Malang, Lawang, Pasuruan, Situbondo, Prof. Probolinggo. Sing diliwati kok akeh men. Malang. Ya. Pasuruan, Probolinggo, Paiton, Oh ya, Bondowoso, baru Situbondo, sedikit ke sana sudah Banyuwangi kan. Ya, Bro. Ada pemuda hidup di kota Probolinggo, Situbondo. Ya, ganteng nih pemudanya, ganteng. Kayak Pak Wicaksono gini, ganteng, lancir. Ganteng. Terus ini hijrah ke Bandung. Ya, ini kisah nyata, sudah, kisah nyata. Hijrah ke Bandung. Sebelah baratnya kota Bandung itu ada kota kecil namanya Cimahi. Ya seperti Sidoarjo dengan Surabaya. Gandeng akhirnya. Cimahi dengan Bandung ini gandeng. Saking besarnya kota Bandung. Nah, ini si A ini menetap di Bandung. Kemudian si A ini di Bandung, di Cimahi, menampilkan diri seperti perempuan. Ya dalam bahasa gampang, banci, bencong lah ya. Waria. Menampilkan diri sebagai bencong. Dan tahun 80-an itu masih gampang lah orang mengakal-akali perubahan KTP. Ya. Nah si A ini dengan akalnya mengubah KTP mencari laki-laki menjadi perempuan. Ya, dan tampil diri sebagai perempuan. Tapi masih tetap laki-laki sesungguhnya. Kemudian hidup bersama dengan B. Ya. 7-Eleven hidup bersama dengan B. Di kota Cimahi. Ini karena A ini ulet, pinter, kemudian hemat, menjadi kaya raya. Hidup bersama dengan B. Kaya raya. Nah, ketika meninggal, kaya hampir 50 miliar. Kemudian karena penyakit, A meninggal. Pada usia ya belum sampai 50. A meninggal. Tapi ini menghadapi kekayaan 50 miliar, saudara. Padahal dia adalah teman 7-Eleven, teman hidup bersama. Timbul akalnya. Karena KTP-nya adalah perempuan, maka B minta isbat nikah. Ya. Halo Pak Jairul. Halo Pak Jairul. Mana Pak Jairul? Coba dijelaskan Pak, isbat nikah itu apa Pak? Waduh, apa Prof? Saya kurang tahu. Ya ampun. Yang saya tanya Pak Jairul loh. Ya minta supaya pernikahannya disahkan menurut agama. Ya, minta kepada penganut. Ya, nikahnya disahkan ya, oke. Ya. Nikah. Terbit isbat nikah oleh PA Cimahi ya, bahwa A dan B adalah suami istri. Atas dasar isbat nikah itu B menguasai seluruh kekayaan A yang hampir 50 miliar. Nah, orang tuanya A yang di Situbondo di desa itu gini pikiran, loh anakku ki lanang, bojone kok ya lanang gitu loh ya. Kira-kira seperti itu. Orang Madura gimana, Mam? Bahasanya, Mam? Kalau orang Jawa gini, loh, anakku ki lanang, bojone kok ya lanang gitu loh. Iya, Bro. Gimana bahasa Maduranya, Mam? Ini kan orang Madura ini. Bo. Si bini anak saya itu kan laki, kok istrinya itu laki juga gitu. Suaminya mah bukan istrinya, karena ini perintah sebagai laki-laki. Iya. Iya, oke. Sampai di situ. Pak Wicaksono. Ya, Bro. Nah, Bapak saya tanya, kalau Bapak menjadi lawyer, apa yang Bapak lakukan pertama untuk memecahkan masalah itu? Untuk memecahkan masalah ini, langkah awal saya akan melakukan analisa terhadap keabsahan perkawinannya dulu, Bro. Karena berdasarkan cerita tersebut terdapat perbuatan yang tidak jujur dari A ini mengenai jenis kelaminnya. Sedangkan menurut agama dan juga menurut hukum positif bahwa perkawinan itu adalah
hakikatnya antara seorang pria dan wanita, bukan berdasarkan KTP yang notabene itu hanyalah sebuah alat bukti dalam bidang administrasi, Prof. Itu yang pertama. Setelah itu dianalisa, barulah menganalisa mengenai pewarisannya. Siapakah yang nanti berhak menjadi ahli waris dari A tersebut. Demikian, Prof. Kurang lebihnya, Prof. Ya, betul analisis Pak Wicaksono ya. Jadi realitas yang sebenarnya dulu digunakan sebagai dasar bahwa A adalah laki-laki. Kalau A laki-laki, maka tidak mungkin di dalam sistem hukum Indonesia kawin dengan laki-laki. Apalagi di dalam perkawinan itu dinyatakan adalah A sebagai perempuan. Laki-laki dengan laki-laki saja itu tidak diperkenankan dalam sistem hukum di Indonesia. Maka mestinya dibatalkan dulu SPA dengan argumen bahwa A itu adalah laki-laki, tidak mungkin kawin dengan laki-laki. Begitu perkawinannya batal, maka serta-merta B adalah tidak berhak atas sepeser pun harta yang dimiliki oleh A. Maka itu sepenuhnya menjadi harta warisan untuk seluruh ahli waris yang pasti bukan B. Mungkin bisa bapaknya, bisa ibunya, bisa saudara-saudaranya. Tapi dalam perkara nyata ini terbalik, saudara. Ini yang sangat saya sayangkan. Ya. Saya diminta menjadi ahli di dalam perkara yang bukan pembatalan isbat nikah itu. Di dalam gugatan perkara biasanya. Maka saya sampaikan kepada lawyernya, sudah ikuti aja dengan pembatalan dulu. Walaupun terbalik, tidak apa-apa. Nanti kalaupun kita kalah, paling tidak kita gunakan sebagai alat bukti untuk PK. Nah sekarang sudah sedang berjalan. Sudah dibatalkan pernikahan di PA Cimahi, tapi sudah pasti di sana banding dan lain-lain. Perkara yang satu di Situbondo juga berjalan. Katakan nanti kalah, ya katakan kalah. Ya Situbondo kasasi, maka karena keputusan pembatalan SPA di PA Cimahi. Nah inilah fungsi, salah satu fungsi atau manfaat yang belajar filsafat, termasuk belajar filsafat hukum. Yang substansi dulu apa? Yang substansi iki ana wong lanang amor karo wong lanang, gitu ya. Jangan sampai terbalik. Oke, bagus. Nah, saudara, salah satu aliran dalam pemikiran filsafat itu adalah yang dinamakan dengan aliran hukum alam. Nah, atau aliran hukum kodrat. Pendukung aliran ini berpikir begini. Ya, pendukung berpikir begini. Bahwa alam raya ini tersistem oleh sesuatu yang namanya kodrat ilahi. Terjadi apapun di alam ini tidak lepas dari kodrat ilahi. Salah satu bagian kodrat ilahi itu adalah pikiran manusia. Pikiran manusia itu tidak lepas dari kodrat ilahi. Hukum yang diawali dari konsep, kemudian proposisi, hukumnya siapa? Kalau Bapak pernah ingat, Bapak Ibu pernah ingat? Ada John Augustine, ada Thomas Aquinas. Ya, pendukung utamanya adalah asalnya Thomas Aquinas. Ya, siap. Ini ada beberapa ahli sebelumnya, tetapi sangat disistematisasi oleh Thomas Aquinas. Ini cara berpikir seperti itu. Kemudian pengkritik paling hebat atas teori ini adalah
datang dari aliran sosiologis. Nanti biar dijelaskan oleh Dr. Ali Safat. Nah, saya sampai di situ aja. Bahwa teorinya Thomas Aquinas itu dengan hukum kodratnya itu sangat dikritik oleh pendukung teori sosiologis yang dimotori oleh Dworkin dan lain-lain. Ya, ini penting. Nanti ini tugasnya Dr. Ali Safat. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa dalam mencari hukum sebagai realitas yang sebenarnya itu pun kemudian lahir beragam pendapat. Tapi itu tidak penting bagi ilmu filsafat, tidak penting. Tetapi bahwa pencarian itu sebagai sesuatu yang ada, itu yang penting bagi ilmu filsafat. Karena ilmu filsafat itu tidak pernah berhenti untuk mempersoalkan sesuatu. Juga tidak pernah berhenti mempersoalkan realitas sesuatu yang dinamakan hukum. Sudah dicatat ya, kata sesuatu jangan diikuti kata benda. Di sana saya menjumpai sesuatu. Sudah, itu sudah cukup. Jangan di sana saya menjumpai sesuatu pikiran. Jangan. Sesuatu itu sudah kata benda, sudah noun. Jangan diikuti oleh kata benda. Di sana saya menjumpai sesuatu. Oke, sampai di sini siapa yang bertanya? Rob, mohon izin Rob. Silakan, Mam. Dalam mencari realitas yang sebenarnya akan sesuatu, dalam hal ini tentang hukum, di dalam batin saya ini, Prof, masih berkecamuk terkait dengan ilmu hukum empiris yang dalam kategori panjenengan itu bukan masuk ilmu hukum, melainkan masuk dalam rumpun ilmu sosial. Saya beberapa hari ini selalu membaca dan mengamati buku-buku metode penelitian hukum empiris ataupun sosiolegal karena hanya ingin mencari realitas yang sebenarnya. Kalau misalnya nanti saya beraliran hukum normatif mengikuti jejak panjenengan, Prof, kira-kira apabila ada mahasiswa yang bertanya, karena saya salah satu pengajar metode penelitian hukum di kampus saya, Prof, apa yang harus saya jelaskan sebenarnya? Kalau misalnya ilmu hukum empiris itu bukan masuk kategori hukum, kenapa di buku pedoman seperti yang Mbak Ika, Mas Irul tadi sampaikan itu kok masih ada penelitian hukum empiris itu? Bahkan kalau di Fakultas Syariah itu ada nambah satu lagi, bukan metode ilmu hukum normatif dan empiris, ada yang namanya metode penelitian hukum Islam, dispesifikkan secara khusus lagi. Dan itu membuat saya dalam menyusun buku pedoman itu rada kesulitan, Prof. Karena yang dipakai itu meskipun metode penelitian hukum, tapi nyatanya adalah metode penelitian sosial, di mana di situ berangkat dari hipotesis sosial keagamaan. Gitu, Prof. Mohon pencerahannya, Prof. Ya, mana Bu Tias? Bentar ya, saya mau tanya Bu Tias dulu. Ya, halo Prof. Bu Tias. Itu tim anggotanya siapa aja? Ketuanya Bu Adi, Bu Adi Kusumaningrum. Terus? Kemudian ada Pak Irul, saya, Bu Rate. Siapa lagi Pak Irul? Pak Irul, saya, Bu Rate. Bu Indah. Bu Indah. Ada Pak Setyo Widakdo juga termasuk yang penanggung jawab loh, KPS. Saya mohon maaf ya. Mohon maaf loh ya, ini forum ilmiah loh ya. Udah boleh tersinggung loh. Enggak boleh tersinggungan. Kok ada guru besar yang masuk di dalam struktur itu? Guru besarnya di DIH, Prof, di surtuknya. Guru besarnya untuk penyusunan di DIH-nya. Nah, itu konyolnya kan di situ. Maksudnya yang penting itu kan di SIH-nya. Di SIH itu penting. Ya. Ya, saya baca SMS tadi, sedang baca WA, tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Saya dulu menyusun seperti itu pernah, ketuanya Profesor Munir
sekretarisnya saya. Tuh debatnya itu setahun lebih. Ya, betul debatnya setahun lebih. Ini macam-macam. Wes tuduhannya macam-macam kepada saya, sing lebih UNER daripada UNER lah, macam-macam ya. Ini kan sesuai bukan persoalannya UNER, ini kan persoalan ilmu pengetahuan. Ya, kembali ke yang, tapi tidak masalah ya, Bu. Saya jangan diributkan. Makanya Prof. kok tidak Prof. Enggak, itu pertanyaan enggak, itu tidak persoalkan. Saya hanya juga tidak sedang mendikotomi seolah-olah guru enggak, guru segala enggak. Dia hanya berpikir supaya benar secara ilmu aja, bukan dari sisi yang lain. Kembali ke imam. Kalau yang salah tetap dijadikan landasan, ya ujungnya salah. Ya. Saya kan pernah sampaikan ini ya. Ini ya. Jeruk itu kan macam-macam. Ya, jenisnya kan macam-macam. Mangga jenisnya macam-macam. Cintanya sekarang sedang musim mangga, macam-macam, ada puluhan jenis mangga. Ketika disampaikan ini, saya tanya kepada Bu Tias, ini mangga apa? Itu mangga jeruk, Pak. Mangga jeruk gitu ya. Ini kan jeruk, bukan mangga jeruk ini. Ya. Secara filsafat ilmu, ya, ilmu itu spesifik menstudi objek yang tidak diobjeki oleh ilmu yang lain. Ya, ilmu hukum itu semata-mata memfokus diri pada sesuatu yang dinamakan norma hukum. Jangan norma loh ya. Norma yang lain bukan objek ilmu hukum, norma hukum. Camkan baik-baik, Mam, ya, bahwa ilmu yang tidak menstudi norma hukum jangan disebut ilmu hukum. Juga jangan mengikuti alur pikiran ketika oleh sejumlah ilmuwan ilmu hukum diserbu tentang status keilmuannya, kemudian orang mencoba mengempiriskan sesuatu yang sesungguhnya tidak empiris, sepertinya lahir ilmu baru yang dinamakan ilmu hukum empiris. Padahal sudah pasti itu bagian ilmu sosial ketika perilaku dipedomani oleh hukum. Nah, sekarang saya tanya, kalau ada satu statement ilmu hukum empiris sebagai hasil penelitian hukum empiris, saya tanya, ilmu hukum empiris itu objeknya apa? Kan bukan norma. Nah, ketika objeknya bukan norma, jangan disebut ilmu hukum. Ini sederhana sekali. Nah, ketika berbicara metode penelitian, ya sudah sampaikan aja. Satu, penelitian hukum, penelitian sosio-legal. Artinya, sosio-legal artinya peneliti terhadap perilaku yang dipedomani oleh legal. Kalau penelitian hukum Islam, betul, Mam. Itu sama dengan penelitian hukum perdata, tidak masalah. Ya, artinya penelitian terhadap sebagian bidang hukum boleh. Penelitian hukum Islam boleh saja. Artinya meneliti norma-norma hukum Islam. Nah, permasalahannya, Prof, yang diteliti itu bukan normanya, tapi misalnya berdasarkan aliran sejarah pada masa lampau, misalnya pemikir seperti para mujtahid, Imam 4, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan yang penting bukan Imam Sukadi gitu, Prof. Nah, ini pokok permasalahannya adalah pada saat rapat saya katakan ini bukan bukan penelitian hukum. Karena ini bisa saja ini penelitian sosial murni. Terus kenapa kok di metode, padahal judulnya misalnya, kalau misalnya dapat hibah penelitian itu ya memang penelitian sesuai dengan fakultas atau jurusannya. Dan perdebatan dialektika seperti ini sehingga pada saat objeknya itu hukum Islam, pasti yang dipakai itu bukan metode penelitian hukum, malah kepada metode penelitian ilmu sosial. Ada kualitatif, ada kuantitatif nanti jatuhnya. Gitu loh, Bro. Halo, ya wes, saya potong dulu. Pak, ini nggak muncul di ini. Halo, ada Pak siapa? Bapak yang dari Pontianak? Pak Denny. Pak Denny ya.
Ini Ya. malah nggak muncul di Prof. Ada nih, Prof. Saya, Prof. Pak Denny, apa kabar Pak Denny? Alhamdulillah baik, Kalau Prof. di laptop di handphone saya nggak bisa muncul nih karena ini, Pak Denny. Mungkin digeser kiri kanan, Prof. Digeser kiri kanan. Digeser dikit, Pak. Geser. Terlalu Pak, sempit geser. sama Imam itu, Pak Imamnya. Ya, Ya, Prof. tadi Imam menyampaikan bahwa mati, Prof. Suaranya nggak kedengaran, Prof. Ngelik lagi ya. Kawan-kawan gimana? Monggo. Monggo, Prof. Coba sekali lagi. Hilang lagi ya? Iya, sama. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Prof. Budiono. Suaranya ya. Ya, sudah, Prof. Prof. Sudah? Sudah, Prof. Ya. Kalau ada kesalahan yang dibetulkan kesalahannya. Bukan dimanipulasi kesalahan itu seperti satu kebenaran. Karena begini, saudara. Ada teori yang mengatakan begini. Kesalahan yang disampaikan terus-menerus, diulang-ulang dalam waktu yang sangat lama, tampak seperti kebenaran. Ya contohnya itu, istilah penelitian hukum empiris itu. Itu kan mulai saya kuliah di S1, itu kan ya seperti itu. Waktu itu saya kan tidak patek penting, pokoknya ndang lulus sarjana hukum, ndang kerja, ndang dan lain-lain kan begitu. Waktu itu pikirannya, buah empiris, buah normatif nggak penting, pokoknya ndang lulus selesai kan begitu. Tetapi sebagai ilmuwan, lama-lama kan tidak bisa seperti itu. Ya, kesalahan yang diulang-ulang terus tampak seperti kebenaran. Nah, maka prosesnya, ya ini pelan-pelan. Ditunjukkan dulu yang benar. Ya, ditunjukkan dulu yang benar. Yang tadi disampaikan Imam, ada penelitian hukum, penelitian hukum empiris, penelitian hukum Islam. Sesungguhnya dikotomi penelitian hukum dengan hukum Islam masih boleh. Karena sama dengan penelitian hukum pidana. Mohon izin, Prof. Kalau penelitian fikih, Prof, penelitian fikih itu masuk rumpun ilmu hukum atau ilmu sosial, Prof? Nah, begini. Kan sumber hukum itu ada 5, Imam. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima itu kan doktrin. Yang kelima ini kan doktrin. Doktrin itu muncul di dalam fikih. Ya. Jadi fikih itu adalah salah satu sumber hukum. Al-Qur'annya 1. Hadisnya 1. Tetapi hukum waris di Mesir dengan hukum waris di Indonesia tidak sama. Karena apa? Fikih Indonesia berbeda dengan fikih Mesir. Karena cara pandang mujtahid terhadap syariah itu berbeda. Fikih itu adalah salah satu sumber hukum. Ya, itu adalah doktrin kalau di dalam hukum umum. Ya, pendapat para ulama, pendapat para mujtahid. Ya, jadi kalau fikih muncul fikih adalah salah satu sumber hukum. Meneliti fikih tetap merupakan penelitian hukum. Jangan meneliti perilakunya mujtahid. Tapi telitilah hukum yang ditelurkan oleh mujtahid. Gitu loh. Bagi saya yang penting adalah begini, saudara ya. Pelan-pelan. Masih mending saudara ikut di arus tertentu yang saudara tahu bahwa itu salah, perlu dibetulkan. Daripada Anda ada di suatu komunitas yang itu sesungguhnya salah, Anda tidak tahu kalau itu salah. Misalnya Anda masih menggunakan istilah penelitian hukum empiris, tapi Anda tahu bahwa ini salah. Itu masih penting daripada Anda ikut di komunitas itu, menggunakan istilah itu, Anda tidak tahu kalau itu salah. Ya, maka di dalam buku pedoman yang dulu itu, ya
saya berdebat keras dengan sejumlah teman, jangan digunakan penelitian hukum empiris. Ya, gunakan penelitian sosiologis. Artinya meneliti perilaku yang dipedomani oleh hukum, namanya penelitian sosiologis. Ya. Oke, sampai minggu depan. Nanti tesnya lisan loh ya. Mungkin ini kan cuma 12. Satu lagi Prof, mungkin sebelum ditutup. Berkaitan dengan silakan. Berkaitan dengan hukum adat itu sendiri. Soalnya kemarin ini sempat didialektikakan dengan teman-teman ini. Khususnya Pak Kukuh berkaitan dengan hukum adat itu apakah dikategorikan juga sebagai penelitian hukum? Ya. Kalau yang dimaksud meneliti normanya, norma-norma hukum adat, misalnya ya dalam hukum adat Jawa ya, harta asal itu harus kembali kepada keluarga sedara. Ya, maka di dalam hukum adat Jawa dalam bidang warisan dikenal ada harta asal. Harta asal ini kalau orang kawin tidak boleh menjadi warisan oleh jandanya atau dudanya. Hanya boleh ke anaknya, cucunya, bapaknya, ibunya, pamannya, adiknya, kakek, dan seterusnya. Itu hukum adat Jawa. Walaupun itu tidak tertulis, tetapi sepanjang dia adalah hukum, yang diteliti hukumnya, bukan perilakunya. Ya. Maka Prof. Nyoman kan sering mengatakan hukum dalam perilakunya. Saya tidak sependapat dengan istilah itu. Ya, antara perilaku dengan hukum dibedakan. Hukumnya harta asal tidak boleh jatuh ke tangan orang yang tidak ditautkan oleh hubungan darah. Ini hukum ada ini, ya, tidak tertulis. Nah, Anda tidak boleh mencampurkan antara hukum itu dengan perilakunya orang ketika ada janda karena dia miskin tetap diberi harta asal. Ini perilaku, ya, perilaku yang pedomannya jelas, tapi orang menyimpang karena keadaan tertentu. Jadi hukumnya tetap harta asal tidak boleh jatuh ke tangan orang yang tidak berhubungan darah. Jadi apakah dia hukum adat, hukum Islam, hukum Barat, hukum apapun sepanjang yang dinamakan hukum sebagai norma, maka dia adalah penelitian hukum. Tapi apapun perilakunya sepanjang dia meneliti perilaku dipedomani oleh etika, moral, dan lain-lain, maka dia ada meneliti perilaku. Betul ya? Oke ya, sampai minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irul.